Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Mungkin pemahaman Chair tentang kemampuan Medan ini tidak cukup kuat, tetapi dia memilikinya sudah banyak. Di kuil Assassin, sudah tidak ada assassin yang dapat memahami kemampuan Medan selama lebih dari 1000 tahun. Bukan karena Sue Zisheng takut pada kemampuan Medan Chair, tetapi penggunaan kemampuan Medan sudah menaklukkannya secara menyeluruh. Menjadi kepala yang lebih tua dari kuil Assassin, dia telah sampai pada pilihannya sendiri. Melihat bunga teratai yang tumbuh subur akhirnya menghilang di tangannya, bahkan Chair pun sangat santai. Seperti yang dia katakan, dia masih belum memiliki kendali penuh atas kemampuan Medan ini, dan bahkan belum mencoba kekuatannya yang sebenarnya, paling banyak menggunakannya untuk mengintimidasi Sue Zisheng dan tidak lebih. Melihat Chair menarik kembali Medannya sendiri, Sue Zisheng mengambil belatinya sebelum menyilangkan tangannya, membungkuk di depannya. Ini adalah penghormatan resmi di kuil Assassin. Tidak ada orang lain selain kepala kuil Seng Yue yang harus memiliki kualifikasi untuk diberi hormat seperti itu olehnya, tetapi tetap tidak perlu membungkuk. Saat ini, Sue Zisheng benar-benar dapat dikatakan telah melewati batas kebiasaan penghormatan, memperjelas sikapnya saat ini. Seng Yue tidak pernah semarak selama bertahun-tahun, terutama sejak penurunan tajam populasi aliansi kuil setelah dimulainya Perang Suci. Secara kebetulan, tidak ada kerusakan yang terjadi di bagian belakang, yang memungkinkan aliansi untuk memulihkan kekuatannya hanya dalam 4 tahun. Tetapi bahkan jika ekonomi dan kekuasaan mereka diisi ulang, populasi mereka masih sangat terpengaruh, sehingga aliansi kuil saat ini harus mendorong kehamilan, serta membantu meningkatkan kondisi kehidupan massa. Perang Suci, kota terbesar dari aliansi kuil, memiliki hotel-hotelnya yang penuh sesak sejak lama, alasannya adalah turnamen kuil suci yang tidak menentu. Meskipun hanya hitungan kecil yang benar-benar dapat menonton stadion besar aliansi, banyak orang yang bersedia menuju ke kota suci saat ini karena suasana yang bersemangat. Era gelap sudah sekitar 6000 tahun yang lalu. 2 tahun Perang Suci yang akhirnya berakhir dengan retret iblis, memberi banyak orang yang berwawasan luas harapan untuk melihat fajar datang di era yang gelap ini. Hampir semua manusia berharap untuk melihat hari di mana pasukan manusia akan menjadi orang-orang yang memimpin serangan terhadap iblis. Turnamen kuil suci berbeda dari pemilihan perburuan iblis dalam tingkat kepentingan mereka, dan orang-orang yang bergegas membeli tiket untuk tujuan menonton pertarungan antara 6 kuil besar menegaskan kepercayaan massa pada aliansi. Hampir setiap turnamen kuil suci menyebabkan gelombang besar emosi di seluruh aliansi, dan secara drastis meningkatkan jumlah rekrutan mereka di periode berikutnya. Di kota suci, bangunan yang paling simbolis memiliki pengumuman yang diposting dengan pengumuman kuning cerah, mencatat secara rinci waktu kontes serta aturan untuk turnamen kuil suci ini. Setiap turnamen kuil suci akan melibatkan pengumuman semacam itu, dan amandemen aturan akan segera diterbitkan. Benar, seorang anak muda berjubah putih berdiri di depan sebuah hotel berlantai 5, melihatnya dengan penuh perhatian. Sejak 1 bulan yang lalu, ketika iklan pertama kali dirilis, banyak orang biasa sudah terbiasa dengan konten mereka, itulah sebabnya saat ini, dia hanya berdiri sendiri di depan pengumuman ini. Jubah putih menutupi dirinya sepenuhnya dan mengeluarkan udara yang menarik dan tinggi. Bahkan di balik jubah ini, tubuh pemuda yang sangat tinggi ini terlihat, karena dia benar-benar berukuran hampir 2 meter, dengan bahu yang sangat lebar, meskipun tubuhnya tidak terlalu kuat. Tubuhnya yang sempurna memberikan nuansa mistis saat dia berdiri dengan tenang di tempatnya. Dia memiliki watak lembut yang tampaknya biasa, namun luar biasa. Sebagian besar tatapan tertarik pada pemuda yang tenang ini,
menyebabkan mereka merasa damai dan sangat santai hanya dengan melihatnya. Pada pengumuman yang jelas itu dicatat waktu dan aturan untuk turnamen kuil suci ini. Besok akan menjadi hari dimulainya turnamen kuil suci. Ketika saatnya tiba, para petinggi dari 6 kuil besar semuanya akan berkumpul di Stadion Besar Aliansi. Masing-masing kuil mengirim tim yang terdiri dari 36 orang untuk berpartisipasi, membentuk total 216 kontestan dari 6 kuil besar. Turnamen kuil suci ditentukan pertama-tama dengan menggambar surat suara. Dalam 3 hari pertama pertarungan 1 lawan 1 akan berlangsung, kompetisi sistem gugur 3 hari. Setiap pertarungan sistem gugur akan mengikuti tepat setelah yang sebelumnya berakhir, tanpa waktu yang dialokasikan untuk istirahat. Mereka yang berasal dari kuil penyembuh tidak akan dimasukkan dalam pertempuran sistem gugur individu. Mereka akan dievaluasi dengan metode lain dalam tahap individu ini, pengukuran energi spiritual. Umumnya, poin kuil penyembuh akan berada di sekitar peringkat tengah pada akhir tahap ini. Pada tahap ini, 1 poin akan diberikan kepada setiap salah satu dari 5 kandidat kuil lainnya untuk kemenangan, 2 poin untuk 2 kemenangan, dengan jumlah poin 2 kali lipat untuk setiap kemenangan individu tambahan. Klausul pembatasan besar mengatur tahap individu ini. Pertama, tidak ada peralatan atau pil yang diizinkan, dan hanya penggunaan kekuatan individu seseorang yang diizinkan. Kedua, tidak ada situasi melukai lawan yang diizinkan, dan dihukum dengan eliminasi langsung. Turnamen kuil suci ini bukanlah perjuangan hidup dan mati. Kedua aturan ini terlihat sederhana, tetapi sangat membatasi. Kompetisi individu akan berakhir dalam waktu 3 hari, diikuti dengan menyortir poin untuk mengakhiri tahap utama turnamen kuil suci. Alasan mengapa ini melibatkan begitu banyak kontestan adalah untuk menilai kekuatan setiap kuil suci secara keseluruhan, karena kekuatan satu orang tidaklah cukup untuk membela seluruh kuil sucinya. Setelah pertempuran individu, akan memulai kontes untuk energi spiritual tertinggi. 6 kuil besar semuanya akan mengirim 3 kandidat usia di bawah 100 tahun untuk menjalani penilaian energi spiritual. Setiap tahun di bawah 100 akan memberikan tambahan 1000 poin skor. Penambahan energi spiritual ketiga kandidat ini akan membentuk peringkat mereka, dan kuil tempat pertama akan diberikan 200 poin, yang kedua akan menerima 150, tempat ketiga, 120, tempat keempat, 90, tempat kelima, 60, tetapi tidak ada untuk yang terakhir. Setelah akhir kompetisi energi spiritual mengikuti kompetisi medan, dengan masing-masing dari 6 kuil besar mengirim 3 kontestan. Kemudian konfrontasi medan, dengan 18 medan yang menggunakan peserta bertarung bersama. Pihak manapun yang tidak dapat mempertahankan medannya lagi akan tersingkir, sampai hanya 3 kontestan dari 1 kuil yang tersisa. Yang ini sangat penting, karena tempat pertama akan diberikan 500 total poin, dengan setiap yang berikutnya diberikan 100 lebih sedikit, dengan yang terakhir tidak mendapatkan hadiah. Kompetisi tim semacam ini tidak menekankan pada kekuatan medan, tetapi harus melibatkan 3 medan yang saling melengkapi. Itu karena pemenang belum tentu berpihak pada kekuatan terbesar, tetapi sisi koordinasi terbaik. Dalam pertemuan sebelumnya, kuil Ksatria telah berhasil menang dengan kombinasi medan Ksatria pertahanan dan perencanaan ilahi kuil Ksatria Yang Haohan, Ksatria ilahi kontrol Long Tianying, dan Ksatria ilahi adjudikasi dan pembantaian Long Xingyu, mencapai kemenangan dalam tahap terpenting ini, sehingga secara fundamental menempatkan kuil Ksatria sebagai nomor 1. Uji coba terakhir turnamen kuil suci akan menjadi pertarungan tim yang paling signifikan. Setiap kuil akan mengirim 10 kontestan untuk menjalani turnamen. Keempat tahap itu akan menjadi konfrontasi antara puncak petinggi aliansi kuil. Umumnya, yang paling tidak tampil dalam turnamen kuil suci adalah kuil penyembuh, tetapi kepentingannya masih tidak perlu dibuktikan lagi.
Bagaimanapun, seorang peyembu tampaknya tidak akan cocok sebagai penguasa untuk aliansi kuil. Selain mereka, yang lain semua akan sangat mementingkan kontes peringkat ini. Peringkat terakhir dari turnamen kuil suci sebelumnya memiliki kuil ksatria di tempat pertama, diikuti oleh kuil penyihir, kuil jiwa, kuil assassin, kuil penyembuh, dan kuil pejuang di urutan terakhir. Pengumuman ini sama sekali tidak berkorelasi dengan penyesuaian aliansi, tetapi individu-individu dengan pemahaman yang lebih dalam semua tahu bahwa peringkat akhir akan menentukan posisi penting-penting di aliansi tahun ini. Jadi kontes untuk tempat pertama pasti akan lebih intens dari tahun-tahun sebelumnya. Pemuda berpakaian putih itu sudah berdiri di sana selama setengah jam, tampak seperti patung yang tidak bergerak sedikit pun sejak awal. Apa yang terlihat begitu bagus hanya dalam pengumuman. Sebuah suara berbeda tiba-tiba terdengar di belakangnya, datang dari seorang gadis yang mengenakan gaun hijau. Gadis ini sangat cantik, terlihat berusia 20-an, tetapi memberikan perasaan menyendiri, dan kesan bangga yang besar membuatnya tidak bisa didekati. Gaun hijaunya terlihat sangat sederhana dan tidak mengeluarkan fluktuasi unsur apapun. Saat dia muncul di belakang pemuda berpakaian putih, cahaya hijau redup yang tak terlukiskan menggelembung darinya, mendorong anak muda berpakaian putih ini ke depan. Penyihir wanita ini adalah Tan Wan, satu-satunya murid kepala kuil penyihir, Li Zhengzi. Selama 4 tahun ini, dia terus berlatih dengan getir, dan sepenuhnya diarahkan oleh tuannya, menjadikannya salah satu target sumber daya kuil penyihir, dan menyebabkan kultivasinya telah membuat kemajuan besar. Xuan Yuan yang sebelumnya berdiri di sampingnya kini telah tertinggal jauh. Kultivasinya telah menembus langkah ke-8, dan dia telah mempelajari beberapa mantra elemen angin asli yang tangguh dari Li Zhengzi, dan merupakan salah satu perwakilan kuil penyihir untuk turnamen kuil suci ini. Mengingat usianya, itu benar-benar suatu kehormatan besar baginya. Tan Wan sudah berada di kota suci selama beberapa waktu. Demi memberikan kontribusi selama turnamen kuil suci ini, dia baru-baru ini melakukan upaya habis-habisan. Kompetisi hampir dimulai pada hari berikutnya. Li Zhengzi mendesaknya dengan kuat untuk berjalan-jalan dan mengendurkan indranya. Inilah mengapa dia keluar dari markas umum aliansi. Tepat sebelumnya, dia secara tidak sengaja melihat pemuda berpakaian putih ini berdiri di depan kertas pengumuman. Dengan indranya yang tajam untuk fluktuasi sihir, dia segera melihat aspek luar biasa dari pria ini. Dia memiliki perasaan yang sangat istimewa. Berdiri di sini, dia tampak seperti manusia, tetapi dalam akal sehatnya, pria ini seperti masa cahaya yang sangat lembut, tampaknya tidak mengeluarkan perasaan substansi. Cahaya lembut itu mengeluarkan perasaan kelembutan yang luar biasa. Merasa sangat nyaman, perasaan tegangnya di ambang kompetisi sangat santai ketika melihat punggung pemuda ini. Ini jelas bukan orang biasa. Kualitas khusus pemuda itu sangat menarik perhatian Tan Wan, dan dia hanya datang untuk menyelidikinya sebentar. Tanpa ragu, ini tentu saja merupakan pengguna cahaya. Dari pakaiannya yang sederhana, itu seharusnya bukan penyihir. Jadi mungkinkah itu seorang penyembuh? Seorang pejuang, assassin atau ksatria pasti tidak akan melepaskan fluktuasi elemen lunak seperti itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkannya. Esensi angin yang dia lepaskan sama sekali tidak brutal, tujuannya hanya untuk mengganggu gelombang ketenangan pemuda berpakaian putih ini. Hanya dengan mendorongnya mundur sedikit, perasaan damai itu harus segera diinterupsi. Tetapi yang mengejutkan Tan Wan, ketika esensi anginnya bersentuhan dengan punggung pemuda berpakaian putih itu menyebar tanpa suara, berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang berputar di sekelilingnya, dan bangkit untuk memudar. Orang itu jelas tidak melakukan apa-apa, jadi mengapa esensi angin saya menuruti napasnya? Napasnya adalah semua yang telah dia lepaskan,
tanpa transfer energi spiritual sedikit pun. Tan Wan penuh dengan ketidakpahaman, tetapi meskipun demikian, dia hanya merasakan misteri dari pria ini. Tanpa sadar, Tan Wan melangkah maju dan menutup celah dengannya, menepuk punggung pemuda berpakaian putih itu. Bagaimanapun, dia tidak memiliki niat jahat, dan tidak memiliki esensi angin di tangannya, tetapi beberapa energi spiritual dikumpulkan di telapak tangannya. Pada tingkat kultivasinya, dia mampu melepaskan sihir yang kuat bahkan tanpa nyanyian atau mantra apapun. Tapi kali ini, pemuda itu mundur. Dalam sekejap, dia bergeser 1 meter jauhnya, menyebabkan telapak tangan Tan Wan mendarat dalam kekosongan saat dia berbalik. Lama tidak bertemu, Tan Wan. Wajah pria jangkung ini muncul di hadapan Tan Wan saat dia berbalik. Kemudian tubuhnya bergetar hebat, saat tatapannya langsung terpaku padanya. Wajah tampan yang berlebihan dengan rambut emas tersampir di belakang kepalanya, dan sepasang mata emas tanpa kotoran sedikit pun. Senyum hangat di wajahnya terasa begitu murni, seperti aura yang tersebar darinya. Benar, mereka belum bertemu selama hampir 5 tahun, di mana ia menjadi lebih tinggi, dan bahkan lebih mantap dan dewasa. Dia telah mendapatkan tampilan yang cukup kuat untuk menggantikan fitur mentah dari 5 tahun lalu. Jika Tan Wan menggambarkan sikapnya yang mengesankan, satu-satunya kata yang muncul di benaknya adalah sempurna. Itu dia, tapi bagaimana mungkin? Bukankah dia hilang sejak lama sebelumnya? Wajah tampan ini terlalu dalam terukir dalam ingatan Tan Wan. Bukankah benar demi melampaui dia suatu hari dia telah berkultivasi begitu keras selama 4 tahun terakhir? Melihat bocah yang hilang ini muncul kembali secara nyata di depannya, Tan Wan merasakan detak jantungnya tampak semakin cepat. Pria ini merasa seperti cahaya itu sendiri, keberadaan tingkat yang luar biasa dalam pikirannya. Sampaikan salamku untuk kepala kuil penyihir Li. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk ke Tan Wan, sebelum pergi dengan berjalan tidak tergesa-gesa. Tan Wan hanya berdiri di sana, tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya setelah terlihat kosong selama beberapa detik, tetapi sosok putih itu sudah menghilang sepenuhnya dari pandangan. Apakah itu dia? Apakah itu benar-benar dia? Long Hao Shen, aku tidak sedang bermimpi. Tan Wan bergumam tak tertahankan. Dia sebelumnya telah membayangkan berkali-kali adegan pertemuan mereka berikutnya. Bukankah itu untuk tujuan mengejar ketinggalan? Dia telah berkultivasi dengan tekun. Tetapi melihatnya lagi, dia menyadari dengan awal bahwa jarak antara mereka berdua semakin besar. Kenapa ketika saya melihatnya, saya memiliki perasaan misteri yang sama seperti ketika saya melihat guru? Hanya saja, perasaan guru yang lebih mendalam bahkan lebih lugas, sementara perasaannya hanya distan. Jika dia benar-benar kembali, lalu bagaimana dengan rencana guru? Berpikir sejauh ini, Tan Wan tiba-tiba berubah pandangan, dan berlari ke arah yang berlawanan dengan hampir tanpa ragu-ragu. Angin sepoi-sepoi menempel di tubuhnya, mengubahnya menjadi sinar hijau yang menghilang menuju cakrawala. Pagi, fajar terbit secara bertahap, dan hamparan putih menjulang di atas biru tua langit. Kota suci sudah dalam keadaan ramai. Di sekitar stadion besar aliansi adalah kerumunan yang tidak bisa ditembus, selain dari beberapa pintu masuk khusus. Tetapi di sekitar stadion ini ada 10 layar yang memproyeksikan, menyiarkan panggung turnamen kuil besar. Proyektor kristal ajaib ditemukan sejak lama, tetapi sangat jarang digunakan, karena konsumsinya sangat besar. Kristal ajaib dari langkah ke-7 akan bertahan hanya setengah jam sebelum kehabisan energi. Kristal ajaib dari langkah ke-9 akan membuatnya bertahan lebih lama, tetapi memasukkannya ke dalam proyektor ajaib akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat ditebus padanya. Jadi dengan kata lain, mempertahankan siaran itu menghabiskan 10 kristal ajaib. Dan perburuan binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak semudah itu. Itu adalah keberuntungan astronomi.
Massa yang telah mengepung stadion besar aliansi ini bertujuan untuk lebih dekat ke layar ajaib, untuk melihat sejelas mungkin acara sekali dalam 10 tahun yang luar biasa ini. Demi menjaga ketertiban di kota suci, aliran orang dipisahkan, dan hampir 20.000 praktisi dimobilisasi oleh 6 kuil besar untuk menertibkan. Namun tanpa ragu, ini menjadi lokasi acara sebenarnya. Hampir semua orang ingin menonton dari daerah ini. Ada beberapa waktu sebelum hari pertama kompetisi, tetapi daerah ini sudah ramai sejak dulu. Beberapa orang bahkan mengadakan berbagai acara perjudian secara pribadi, beberapa bertaruh untuk urutan akumulasi poin di antara 6 kuil besar, beberapa bertaruh untuk nomor 1 di babak ini, dan beberapa bertaruh untuk juara terakhir.